Kak, kamu kenapa? Jangan takut, aku akan keluarkan kamu dari sini sekarang. Tidak ada waktu, Shuya, kakiku terluka. Aku tidak bisa pergi jauh. Para penyerang masih di lab. Bawa kedua laporan penelitian ini dan bawa keluar. Di dalamnya, ada solusi terobosan untuk virus H dan M. Ini terlalu penting. Dengan ini, bisa menyelamatkan banyak orang. Kamu harus membawanya ke dunia. Ayo, Kak. Kak, aku pasti akan mengeluarkanmu. Begitu aku keluar, aku akan segera minta bantuan. Aku akan menyuruh mereka menyelamatkanmu dan peneliti lainnya. Oke. Kak. Kak. Menyelamatkanmu? Mungkin di kehidupanmu berikutnya. Lakukan. An, Wajah. Balik wajah. Ayah, Kenapa lukamu parah sekali? Di mana Tian Yue? Bukankah dia bersamamu? Di mana ibuku, Kak? Kak, dia. apakah dia dalam masalah? Tidak, secara fisik dia baik-baik saja. Kak, dia membawa penelitian tentang epidemi H dan membelot ke musuh dan melarikan diri ke luar negeri. Luka-luka ini, karena mencoba menghentikannya. Saat aku melawannya untuk laporan penelitian, akhirnya aku jadi seperti ini. Bagaimana mungkin Tian Yue mengkhianati negara? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Inanya. Tian Yue, sebagai peneliti nasional dan juga sebagai istriku, kami sudah sekasur bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia mengkhianati negara? Sebenarnya, Kak sudah tidak setia dengan cinta pertamanya yang tak terjangkau, Shen Jiahao. Dia mengkhianati suaminya dan mengkhianati negara semua agar dia bisa bersama kekasihnya dan terbang bersama. Apa? Apakah dia benar-benar bisa mengkhianati keluarganya dan negaranya? Maafkan aku, Kak. Maafkan aku, Ayah. Ini semua salahku. Aku tidak bisa menghentikan kakakku. Sudah kucoba yang terbaik. Tapi aku hanya bisa menyelamatkan satu salinan ini. Yang satunya lagi diambil oleh kakakku. Dia kabur ke luar negeri membawanya. Apa hubungannya ini denganmu? Fakta bahwa kamu menyelamatkan laporan penelitian ini sudah sangat terpuji. Kesalahan sepenuhnya ada pada Tian Yue. Dia yang memilih jalan ini. Mulai sekarang, Wen Dahai tidak punya anak perempuan seperti itu. Ibu tidak mau aku lagi. Aku mau ibuku. Bibi Shuya. ini. Rumahku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ayah, ya. Xiao Yu. Ibu. Ibu? Xiao Yu, kenapa dia memanggil Shuya ibu? Tidak bisa sembarangan memanggil ibu. Ibumu adalah dia. Dia bukan ibuku. Dia pengkhianat. 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 Xiao Yu, kenapa mereka menyebutku pengkhianat? Aku ingat, 3 tahun lalu, aku mempertaruhkan nyawaku untuk melindungi rencana penelitian epidemi H dan M. Shuya tahu itu. Kamu tidak boleh melakukan itu. Bagaimanapun, dialah yang melahirkanmu. Meskipun dia berbuat salah, dia tetap ibumu. Ah, Shuya. Kau masih terlalu baik. Kau masih membelanya sampai sekarang. Aku tak pernah menyangka anakku sendiri. Darah daging, Wen Dahai. Tidak hanya mengkhianati negaranya dan mencuri serta menjual rencana penelitian, tetapi juga menyebabkan kematian di Daxia ratusan ribu pasien. Sekarang Daxia telah memasang hadiah 5 juta untuk kepalanya dan mengeluarkan surat penangkapan global. Sungguh memalukan bagi keluarga Wen. Ayah, aku difitnah. Aye, kau tahu aku orang seperti apa. Aku tak mungkin melakukan hal seperti itu. Cukup.
Jangan bahas dia lagi. Ayo, makan, Shuya, duduk. Kemari. Jadi bahkan kau tidak percaya padaku lagi, Aye. Ku dengar bahwa, untuk penghargaan Duta Kesehatan dan Kehidupan PBB, yang diberikan setiap 3 tahun, Shuya adalah kandidat teratas tahun ini, dan favorit untuk menang. Hadiah uangnya saja, 10 juta. Benarkah? Ini adalah kehormatan tertinggi di bidang kedokteran. Aku tidak layak menerima kehormatan seperti itu. Kau terlalu rendah hati. Rencana penelitian epidemi M yang kau amankan telah menyelamatkan puluhan ribu nyawa. Kau benar-benar layak menerimanya. Terima kasih, kakak ipar. Akulah yang menyerahkan rencana penelitian itu kepada Shuya. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Ayah, kapan ayah akan menikahi Bibi dan menjadikannya ibuku yang sebenarnya? Xiao Yu, jangan bicara sembarangan. Bibimu bahkan belum menikah. Kenapa dia bisa menjadi ibu tirimu? Aku ingin Bibi menjadi ibuku. Xiao Yu, Sebenarnya, aku sangat menyukai Xiao Yu. Dia adalah anak saudariku. Aku akan memperlakukannya seperti anakku sendiri. Bagus. Itu juga bagus. Maka aku tidak perlu khawatir cucuku akan dibully. Lihat kakak, penelitianmu, suamimu, anakmu, semuanya akan menjadi milikku. Lalu, apa gunanya jika dulu kau lebih baik dariku dalam segala hal? Sekarang kau hanya seorang pengkhianat yang dibenci. hei, Kapten Huo, berita buruk. Kami menemukan kerangka di pinggiran kota. apa? Di lokasi kejadian di pinggiran kota. Tim survei bawah tanah adalah yang pertama kali menemukan sebuah kerangka tubuh, berdasarkan rambutnya, dan ukuran tengkoraknya. Diperkirakan sementara ini adalah perempuan. Waktu kematian, sekitar 3 tahun. Kapten Huo, aku ingat mantan istrimu pergi sekitar 3 tahun lalu kan? Kenapa membicarakan si pengkhianat itu? Aku anggap dia sudah mati. Tapi, Aye, aku benar-benar sudah. Hei, ini. Pakaian ini terlihat seperti seragam kerja. Ini. Hei, sayang, lihat, kelinci yang aku sulam. Lucu kan? Aku bahkan buat sepasang yang cocok. Kamu juga punya satu. Kita bukan anak-anak lagi. Kekanak-kanakan sekali itu, aku pergi dulu. Kalau begitu aku sulam di bajumu. Hei. Seragam kerjaku. Berarti ini kerangkaku. Cari tahu perusahaan mana yang pakai seragam kerja seperti ini. Ya, Hei, tunggu. Pakaian ini, kenapa terlihat familiar? Aku ingat sekarang, si pengkhianat tadi pakai pakaian ini. Aye, kamu ingat sekarang? Kerangka ini adalah aku. Mungkinkah? Apakah pakaian ini milik mantan rekan pengkhianat itu? Kenapa kamu lebih percaya ini milik seorang rekan daripada percaya ini milikku? Aku ingat sekarang, saat pengkhianat itu membelot, bukankah ada seorang rekan bernama Wang Yun yang juga hilang? oh, iya. Katanya setelah Wen Tianyue membelot, Wang Yun menghilang. Jadi, waktu hilangnya Wang Yun, dan waktu penemuan jenazah cocok. Beritahu keluarganya untuk datang ke kantor untuk perbandingan DNA. Juga, bawa jenazahnya kembali untuk pengumpulan bukti lebih lanjut. Siapa? Dokter forensik, dokter forensik. Tulang kaki korban menunjukkan banyak patah dan retak. Tengkoraknya juga memiliki banyak retakan. Bisa disimpulkan bahwa sebelum meninggal, korban kemungkinan mengalami penyiksaan yang tidak manusiawi. Dan tangan-tangan ini, 10 kukunya tercabut semua. Sepertinya sebelum meninggal, korban berusaha mati-matian melindungi rencana penelitian, dan kukunya dicabut paksa. Serahkan. Serahkan padamu. Jangan mimpi. Kamu tidak mau menyerahkannya? Ini murni penyiksaan dan pembunuhan. Sangat tidak manusiawi. Untuk menjadi pengkhianat, dia malah menyiksa dan membunuh rekan sendiri. Kamu juga tidak percaya padaku. Ye, kita tumbuh besar bersama. Kita sudah saling kenal 20 tahun. Biasanya, aku sampai seekor semut pun tidak akan kubunuh. Bagaimana bisa kamu mengira aku akan membunuh orang? Tapi, aku pernah bertemu mantan istrimu. Aku pernah melihat orang itu beberapa kali. Dari wajahnya, dia terlihat cukup baik hati. Dia tidak seperti orang yang akan melakukan hal seperti itu. Shuya sendiri yang mengatakannya. Dia mengkhianati negara. Masa iya dia memfitnah? Itu kan saudarinya? Bukan saudari kandung pun. Lagi pula, hanya karena dia bilang, bukan berarti itu benar. Kamu ngomong apa sih? 3 tahun yang lalu, saat Shuya melarikan diri, dia penuh luka-luka. Apa maksudmu dia melukai dirinya sendiri? lagi pula, Shuya membawa pulang laporan penelitian dan pengobatan untuk epidemi M. Dia adalah pahlawan Daxia.
Beraninya kau bicara seperti itu? Aku beritahu ya, kalau kau sekali lagi membela pengkhianat itu, mengucapkan satu kata buruk tentang Shuya, aku akan melaporkanmu ke atasan untuk mendapat teguran resmi. Oh, Kapten Huo, aku cuma omong doang. Jangan dianggap serius. Kenapa? Kenapa orang asing yang baru ku kenal curiga aku dizalimi? Tapi kamu, cinta hidupku, yakin aku jahat? Kenapa? Aku secara pribadi menambahkan hadiah $1 juta. Keluarkan surat perintah penangkapan global untuk Wen Tianyu. Kalau dia melawan, tembak di tempat. Bagus. Putriku mati begitu tragis. Ada apa di luar? Kenapa ribut sekali? Kamu terus periksa. Aku akan lihat. Baiklah. Kami, orang tuanya yang sudah tua, bahkan belum sempat menerima bakti darinya. Bagaimana dia bisa pergi? Ini, Ibu Wang Yun. Wang Yun. Tianyu, bangun. Tianyu. Tianyu, bangun. Wang Yun. 2 laporan penelitian virus. Sudah kau serahkan semuanya? Sudah pasti. Itu tidak boleh jatuh ke tangan orang jahat. Jangan khawatir, Wang Yun. Aku sudah dapatkan 2 laporan penelitian itu, dan menyerahkan semuanya kepada Shuya. Dia bilang akan segera mencari orang untuk menyelamatkan kita. Baguslah. Tianye, bersamamu untuk negara. Itu hebat. Maaf, tolong tenang dulu. Tenang. Kau terlalu emosi sekarang. Kamu adalah suami dari pengkhianat Wen Tianyue itu. Kau bayar nyawanya. Istrimu membunuh anakku. Kau bayar dengan nyawamu. Ayah, kakak ipar. Kamu adalah anak Wen Tianyue itu, anak si pengkhianat. Ibumu membunuh anakku. Kau harus bayar nyawanya. Jangan. Shuya. Xiaoyu, kamu sakit? Ibu, Kamu baik-baik saja? Kenapa kamu bisa sebodoh itu? Fasenya besar sekali. Itu bisa membunuh seseorang. Kamu tahu betapa berbahayanya itu? karena aku tahu, aku tidak bisa membiarkannya menyakiti Xiaoyu. Kenapa kamu bisa sebodoh itu? Kamu dicurigai melakukan penyerangan dengan sengaja? Kami menahanmu sesuai hukum. Tidak, aku tidak bisa masuk. Aku perlu mendapatkan keadilan untuk anak perempuanku. Aku tidak bisa masuk. Kamu menyerang seseorang secara terbuka di kantor polisi. Buktinya kuat. Masuk. Tidak. Jangan ganggu dia. Aku memaafkannya. Apa? Dia hanya seorang ibu yang menyayangi anak perempuannya. Aku paham. Lagi pula, aku juga salah. Kalau saja bukan karena waktu itu, saat aku tidak bisa menghentikan adikku, semua ini tidak akan terjadi. Jadi, aku tidak menyalahkanmu. Bodhisattva, tidak perlu. Waktu itu, kalau bukan karena Shuyu tidak bisa mendapat pertolongan tepat waktu, Wang Yun tidak akan mati dengan tidak adil seperti itu. Baiklah. Kalian berdua, cepat bawa dia untuk tes DNA dengan almarhum. Pergilah. Ini semua salah si pengkhianat itu. Kalau bukan karena dia, semua ini tidak akan terjadi. Aku, Wen Dahai, benar-benar tidak mengerti. Bagaimana bisa anak yang kubesarkan dengan penuh perhatian bisa sejahat ini? Ayah, kalau bukan karena tante tadi, aku mungkin sudah mati. Ayah harus segera menikahi tante. Biarkan dia menjadi ibuku yang sebenarnya. Xiaoyu. Tidak. Bukan, Xiaoyu. Tentang hal ini, sudah 3 tahun sekarang. 3 tahun terakhir ini, Shuya merawat Xiaoyu lebih baik dari ibunya sendiri. Selain itu, aku bisa lihat Shuya tertarik. Kamu harus resmikan saja. Oh. Tolonglah, Ayah. Tolong. Ya? Halo? Boleh saya bertanya, apakah ini Ibu Wen Shuya? Ini saya. Halo, ini dari Organisasi Medis Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami menghubungi Ibu karena penelitian Ibu tentang epidemi M telah menyelamatkan banyak nyawa. Oleh karena itu, PBB telah memutuskan untuk menganugerahkan gelar kehormatan Duta Kehidupan PBB kepada Ibu. Kami, dengan hormat mengundang Ibu untuk menghadiri upacara penganugerahannya. Apa? Ada apa? Aku dapat penghargaan. Organisasi Medis Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan untuk memberiku kehormatan sebagai Duta Kehidupan. Bagus sekali. Kabar yang luar biasa. Mama dapat penghargaan. Mama, aku bangga sekali padamu.
Tidak seperti wanita itu. Dia adalah aib bagi seluruh keluarga kita. Permainan kotor Wang Yunsan membuat kita malu. Semua orang memandang rendah kita. Dan si pencuri itu mendapat semua pujian. Semua perhatian. Adilnya di mana? Xiaoyu, 3 hari lagi, ikut Mama untuk menghadiri upacara penganugerahan penghargaan. Oke? Lihat itu, Wen Tianyue. Penelitianmu, kejayaanmu, suamimu, dan anakmu. Sekarang semuanya milikku. Halo? Sudah kulakukan seperti yang kau perintahkan. Bagus. 1 juta sudah ditransfer ke rekeningmu. Sebenarnya siapa kamu? Jangan tanya hal yang tidak seharusnya kau tanya. Kakak ipar, upacara pemberian penghargaan akan segera dimulai. Di momen penting seperti ini, aku ingin ayah, Xiaoyu, dan kamu datang. Datanglah segera. Jangan khawatir, aku akan ke sana. Nanti saat waktunya tiba, aku akan secara terbuka membatalkan pernikahan dengan orang itu, lalu melamar Shuya. Berikan dia penghormatan yang layak dia dapatkan. Tunggu sebentar, Kapten Huo. Tim forensik baru saja mengirim kabar. Mereka bilang, setelah memeriksa rongga panggul korban, mereka menemukan dia pernah melahirkan sebelumnya. Dan pada saat kematiannya, waktu sejak melahirkan sekitar 3 tahun, melahirkan sekitar 3 tahun yang lalu. Mungkinkah dia? Kapten Huo, apa kamu pernah mempertimbangkan? Kakak ipar juga pernah memakai seragam itu sebelumnya. Dan dia juga punya anak, juga 3 tahun yang lalu. Dan Tidak mungkin. Dia sedang di luar negeri bersama cinta pertamanya, menikmati hidup, masa mungkin dia? kamu lihat sendiri, kamu. Sebenarnya, kalau dipikir lagi, sampai sekarang tidak ada bukti pengkhianatan Dr. Wen Tianyue. Kecuali kata-kata Dr. Shuya. Diam. Sudah kukatakan, kalau berani mengatakan satu kata buruk tentang Shuya, pergi. Nanti, hasil DNA antara Ibu Wang Yun dan korban akan keluar. Semoga kamu tidak menyesal nanti. Sama sekali tidak mungkin, si pembuat onar itu tidak mungkin mati. Gubernur sudah tiba. Ibu luar biasa. Itu benar-benar gubernur. Secara pribadi memberinya penghargaan. Dr. Wen Shuya, terima kasih telah mempertaruhkan nyawamu untuk mengambil rencana epidemi rencana penelitian dari para pengkhianat. Selama 3 tahun terakhir, kamu telah menyelamatkan banyak nyawa. Terima kasih atas kontribusimu bagi kemanusiaan. Ini semua adalah perbuatanku. Itu aku. Inilah yang aku, sebagai seorang dokter, harus lakukan. Dr. Wen Shuya ini tidak hanya sangat mampu, tetapi juga baik hati, dia benar-benar kebanggaan Daxia. Aku dengar, Dr. Shuya sebenarnya adalah anak angkat. Kakaknya, Wen Tianyue, tidak hanya mencuri salah satu proyek penelitian Dr. Shuya dan berhasil melarikan diri ke luar negeri, tetapi juga membunuh seorang kolega. Dia lebih buruk dari binatang. Kedua saudari ini seperti malam dan siang. Satu adalah cahaya Daxia, Terima kasih semuanya, karena memberikan penghargaan ini kepadaku. Aku akan menjadikan ini sebagai dorongan untuk terus berkontribusi bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Tidak, Ahye. Dia adalah... Wah, Wen Tianyue. Sejak kita kecil, kamu selalu lebih baik dariku. Lebih cantik dariku. Lebih mampu mendapatkan cinta dunia daripada aku. Tapi apa gunanya? Kamu lihat prestasi penelitianmu, kemuliaan karirmu, ayahmu, suamimu, dan anakmu. Semua yang kamu miliki akan segera menjadi milikku. Lin Ye. Shuya, selamat, aku. Tunggu. Sudah selesai, aku peringatkan kamu, hari ini adalah hari besar Shuya. Jika kamu terus membela pengkhianat itu, bukan hanya aku, tapi semua orang di sini akan membuatmu membayar. Membuatmu membayar. Siapa yang berani menghina pahlawan kita, Dr. Shuya, aku akan melawan mereka sampai mati. Membuatmu membayar. Membuatmu membayar. Membuatmu membayar. Apa yang kalian semua tahu? Dia sebenarnya adalah pembunuhnya. Dr. Wen Tianyue tidak bersalah. Apa? Kamu berbohong. Kamu. Beraninya kamu memfitnahnya seperti itu? Apakah kamu tahu berapa banyak luka yang dia derita untuk laporan investigasi tentang epidemi M? Beraninya kamu memfitnahnya? Kamu? Pukul dia. Pukul dia. Tapi, apakah kamu tahu bahwa Dr. Wen Tianyue sudah meninggal? Apa katamu? Ulangi lagi. Dr. Wen Tianyue sudah meninggal. Dan pembunuhnya adalah dia. Dia sudah mati. Bagaimana bisa dia mati? Bukannya dia kabur ke luar negeri? Bagaimana bisa dia mati? Jangan pegang aku. Ini adalah orang tua Wang Yun dan perbandingan DNA dengan tulang belulang itu.
Jelas tertulis, mereka tidak memiliki hubungan biologis. Artinya, tulang belulang itu pasti bukan Wang Yun. Di institut kembali, hanya 2 orang yang hilang. Sekarang seragam kerja cocok, kalau bukan Wang Yun, siapa lagi yang bisa? Katakan. Slap. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahan. Anda harus membawa anak perempuan Anda dan melakukan tes DNA dengan tulang belulang itu. Dia sudah mati, biarkan saja. Satu pengacau berkurang, apa hubungan ini dengan Dr. Shuya? Betul, dia pantas mati. Jangan fitnah Dr. Shuya kami. Karena kami punya bukti. Kami menyelidiki catatan telepon Wen Tianyue. Di waktu sebelum dia mati, 3 telepon terakhirnya semua ke Wen Shuya. Ada. Kamu bilang kamu tidak bersalah? Siapa yang percaya itu? Silakan ikut kami ke kantor. Tunggu. Ini tidak membuktikan. Dia yang membunuhnya. Aye. Bahkan sekarang, kamu masih membela dia. Kamu, Lin, Ye. Tidak apa-apa. Kebenaran akan terungkap. Aku mau bekerja sama dengan polisi. Aku akan ikut kamu. Momen ini akhirnya datang. Ini Putri Wen Tianyue. Bawa dia untuk tes DNA terhadap almarhum. Apakah ibu dan bapak benar-benar sudah meninggal? Meskipun aku membenci wanita itu karena berkhianat, aku tidak ingin dia mati. Kapten Huo, mengingat hubungan khususmu dengan Nona Wen Shuya, atasan telah memutuskan petugas lain akan menangani tinjauannya. Jangan khawatir, hati yang bersih tidak takut tuduhan. Aku tidak takut apa-apa jika tidak melakukan kesalahan. Aku hanya khawatir. Kalian semua telah dibodohi olehnya. Lambang ini, kayaknya aku pernah lihat di mana ya? Oh ya, Kapten Huo. Kamu juga pernah pakai. Kamu bercanda. Pasti kamu salah lihat. Masa sih aku mau pakai lambang kekanak-kanakan kayak gitu? Oh iya, kayaknya itu memang yang kamu bilang. Kekanak-kanakan. Sekitar 5 tahun yang lalu, waktu kamu baru mulai kerja di sini, kamu sempat memasangnya di dada. Kami menggodamu soal itu. Dan kamu marah sekali, sampai membuangnya langsung ke tempat sampah. Sekarang ingat, Hei, sayang, lihat, kelinci yang aku sulam ini, lucu kan? Aku buat sepasang, kamu juga punya satu. Bukannya kamu sudah agak tua untuk hal kekanak-kanakan begini? Aku pergi. Ya sudah, aku sudah menjahitnya di bajumu. Hei, Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti cuma kebetulan. Hasil perbandingan DNA sudah keluar, dia memiliki hubungan biologis dengan korban. Apa? Korbannya adalah Wen. Kamu lagi ngapain? Xiao Yu baru aja masuk. Kok hasil perbandingannya bisa keluar secepat ini? Gimana bisa bercanda soal beginian? Ini bukan candaan. Forensik Wen baru ingat. Di bank genenya, ada informasi DNA yang sudah jadi. Kami pakai data forensik Wen untuk langsung bandingkan dengan almarhum. Hasilnya menunjukkan mereka adalah kerabat dekat. Apa? Gak mungkin. Bukannya dia pengkhianat yang kabur ke luar negeri? Bukannya dia sama Bai Yue Guang hidup enak-enakan? Kok dia yang ketiga? Gimana bisa kamu yang pertama? Barang curianmu belum dikembalikan, belum dibalikin, dosa-dosamu belum ditebus. Aku dan Xiao Yu belum memaafkanmu, dan seluruh gedung ini belum memaafkanmu. Masa iya? Kamu pantas? Ayah ibu sudah meninggal? Terus siapa pembunuhnya? Kak, kok bisa kamu meninggal? Bukannya kamu kabur ke luar negeri buat hidup enak, Kak? kok bisa begini? Bukannya dia si pembunuhnya. Gimana dia bisa dibebasin? Jadi, Selain catatan komunikasi,
Nggak ada bukti langsung yang ngebuktiin Wen Shuya itu si pembunuh. Jadi, Apa? Tanpa bukti konkret, kamu masih berani bawa Shuya buat diperiksa? Kamu tahu nggak? Seberapa besar kerusakan yang bakal ditimbulin buat reputasinya? Tahu nggak? Ayah, jangan salahin dia. Dia cuma ikutin prosedur. Cuma Kak, dia. Jangan khawatir, aku bakal selesaiin kasus ini secepatnya. Aku bakal dapetin keadilan buat kamu. Iya, walaupun Kak itu pengkhianat. Dan nyuri rencana penelitian epidemi Kol. Dia kan udah meninggal sekarang. Bisa dibilang, dia udah bayar dosanya. Sampai sekarang, kamu masih berani fitnah aku. Oh, Kak. Terus gimana kalau semua orang tahu kamu udah lama mati? Memangnya kenapa? Kamu tetap selamanya tertancap di tiang aib. Sementara aku, tetap Dr. Wen Shuya yang terhormat. Sama sekali nggak tergores. Hahaha. Ada apa di luar? Coba lihat apa yang terjadi. Aku cuma naruh ini. Aku cuma naruh ini. Kamu lagi ngapain? Kudengar pengkhianat Wen Tianyue itu akhirnya mati. Kita rayakan. Betul kata kamu, pengkhianat itu akhirnya mati. Tentu kita harus merayakannya dengan meriah. Dia bahkan menjebak Dr. Shuya sebagai pembunuhnya. Sungguh omong kosong. Sudah mati masih bikin masalah. Betul sekali, kamu. Untuk meneliti rencana pengobatan untuk 2 penyakit akut secepat mungkin, aku pergi ke lab terpencil di pedalaman. Aku memutus semua kontak dengan dunia luar dan fokus sepenuhnya pada penelitianku. Selama 10 bulan penuh. Bahkan saat hamil, aku mengambil risiko terinfeksi. Dengan melakukan kontak jarak nol dengan virus yang sangat terkontaminasi. Tapi kalian, jangan berisik di kantor polisi. Bubar, bubar. Ya, di upacara pemberian penghargaan dulu. Apa kamu mau? Maaf, Shuya. Pikiranku sedang kacau sekarang. Aku cuma ingin menyelesaikan kasus Tianyue dengan cepat, menemukan pembunuh yang sebenarnya, dan membiarkannya beristirahat dengan tenang. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu anak saya. Tapi, Bodoh. Kamu ngomong apa sih? Dia adalah saudara perempuan saya. Keinginanku untuk melihatnya beristirahat dengan tenang tidak kalah besarnya dengan keinginanmu. Shuya, Kamu fokus saja pada penyelidikan. Aku akan urus Xiao Yu selama waktu ini. Ingat, aku selalu ada untukmu. Oke, kalau begitu aku kembali bekerja. jangan bekerja terlalu keras. Istirahatlah, oke. Sungguh menyebalkan. Hampir saja. Kakak iparku sudah hampir jadi suamiku. Tapi tidak apa-apa. Semuanya sudah terkendali. Tanggal pembelotan Wen Tianyu adalah pada tanggal 8 Mei 2022. Tubuhnya sudah sepenuhnya menjadi kerangka sekarang. Kami tidak bisa menentukan waktu kematian yang tepat. Jadi, mari kita analisis dulu jadwalnya sekitar tanggal 8 Mei, dan lihat apakah ada yang aneh. Benar. Dia mungkin dibunuh tepat pada tanggal 8 Mei itu sendiri. Itu mungkin saja. Tunggu. Kalau dia dibunuh tanggal 8 Mei. Lalu, siapa pembunuhnya? Pembunuhnya kemungkinan besar adalah preman yang mencuri laporan penelitian virus H. Kalau dia pengkhianat, kenapa pembunuhnya menarget dia? Itu tidak masuk akal. Maksud kamu apa? aku sama sekali bukan pengkhianat. Aku difitnah, ye. Selain itu, tulang kakinya patah di beberapa tempat, dan kukunya dicabut. Itu menunjukkan korban disiksa sebelum meninggal. Katakan saja. Menurutku Wen Tianyue bukan pengkhianat. Dia pahlawan, dibunuh saat melindungi dokumen rahasia. Bagaimana dengan Shuya? Maksudmu dia berbohong? Saat dia melarikan diri, tubuhnya penuh luka. Maksudmu dia melukai dirinya sendiri? Tapi lukanya semua di permukaan. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan korban. Sayang. Silakan katakan itu keras-keras. Lihat siapa yang percaya kamu. Kapten Huo. Kamu tahu, saat pertama kali aku bergabung, aku selalu mengidolakan kamu sebagai idolaku. Tapi sekarang, kamu bukan. Kenapa orang luar saja mau percaya aku? Kenapa? Suamiku, ayah anakku, bahkan tidak punya sedikit pun keraguan.
Halo. Kami curiga kasus ini berhubungan dengan Chen Dahai. Mohon kerjasamanya dalam penyelidikan. Dia sudah lama meninggal. Katanya, dia meninggal dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Tapi, dia pindah 3 tahun lalu. Katanya dia menang lotre lewat seseorang. Dan jadi kaya. Siapa yang tahu detailnya? Dia tiba-tiba jadi kaya 3 tahun lalu. Dia, pasti dia. Dia pasti yang membunuh Tian Yue. Lalu dia dibunuh untuk membungkamnya. Dan dalang dibalik semua ini adalah orang yang mengambil rencana penelitian epidemi H, orang dari negara musuh. Tapi, bukankah Tian Yue seorang pengkhianat? Kenapa mereka membunuh Tian Yu? Sebenarnya, kalau dipikir-pikir lagi, sampai sekarang, tidak ada bukti kalau Dr. Wen Tianyue berkhianat. Kecuali kata-kata, Dr. Shuya. Diam. Menurutku, Dr. Wen Tianyue bukan pengkhianat. Justru, dia melindungi dokumen rahasia dan terbunuh sebagai pahlawan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Shuya tidak akan berbohong. Pasti negara musuh yang mengkhianatinya setelah memanfaatkannya dan membunuh Tian Yue. Shuya, dia tidak akan berbohong. Beritahu keluarga almarhum untuk mengidentifikasi jenazah. Kasus pembunuhan Wen Tianyue. Kasus ditutup. Kenapa? Kenapa kamu begitu ceroboh menutup kasus ini? Bagaimana dengan niat awalmu sebagai polisi? Bukankah kamu bilang akan membuat setiap orang yang teraniaya mendapatkan keadilan? Membuat keadilan ditegakkan, dan membuat orang jahat tidak punya tempat bersembunyi. Dan sekarang? Kenapa ketika menyangkut diriku, orang yang melahirkan anak-anakmu, istrimu, kamu berubah? Kenapa? Namaku saja belum dibersihkan. Ya. Kamu benar-benar akan meninggalkanku. Kakak, oh kakak. Kamu lihat? Orang yang membunuhmu. Apa gunanya mencari mereka? Mereka sudah mati 2 tahun lalu. Orang mati tak bisa bicara. Kebenaran tak akan pernah terungkap. Kamu akan selamanya menjadi penjahat yang dibenci semua orang. Tenanglah putriku. Jadilah orang baik di kehidupan yang berikutnya. Jadilah orang yang berguna bagi negara. Aku tak bisa memaafkanmu. Tapi sebagai suamimu, aku memaafkanmu. Ibu, kenapa kau jadi pengkhianat? Kenapa? Dia seorang penjahat, kenapa dia dapat nisan? Apa yang kau lakukan? Aku sedang berbuat baik, aku sedang menegakkan keadilan. Tahukah kau, setelah dia mencuri laporan penelitian epidemi H, 8 orang di keluarganya mati. Ibuku yang berusia 50 tahun, keponakanku yang berusia 3 bulan, semua mati. Apa haknya untuk dikubur di tanah Daxia? Apa haknya? Kutanya padamu. Putriku salah. Sangat salah. Dia sudah mati sekarang. Apalagi yang kau mau? Apakah kematian sudah cukup? Dia menyebabkan kematian banyak orang. Bahkan mati 10.000 kali takkan memadamkan kebencian membara Daxia. Apa yang kau lakukan? Kami akan gali dia, meski sudah mati, dan hamburkan abunya ke angin. Apa? Kamu gila? Kamu akan ditangkap karena melanggar hukum. Ketika seluruh keluargaku, 8 anggotanya meninggal, aku sudah lama tidak ingin hidup lagi. Jangan. Ibu. Bahkan setelah mati, mereka akan dipermalukan. Kakak, kamu sangat tidak berguna. Kalah. Begitu, parahnya. Aku mohon padamu, jangan ganggu ketenangan kakak. Kakak sudah meninggal. Di alam baka, dia pasti tahu kalau dia salah. Aku memohon padamu. Dr. Shuya, Anda adalah pahlawan Xia Agung kita. Aku bersedia. Kalau Anda menyuruhku mati sekarang, aku tidak akan berkata sepatah kata pun, tapi, kecuali untuk ini. Maaf, dokter. Siapapun yang berani menggali kuburannya hari ini, akan kutembak mati. Ayo, pukul aku di sini. Saat seluruh keluargaku, yang 8 orang dibunuh, aku sudah tidak ingin hidup lagi. Tembak, ayo, tembak. Tidak. Ye. Jangan gegabah. Xiao Yu masih di sini. Aku tidak pernah menyangka, bahkan setelah Qi Ai meninggal,
dia masih akan melindunginya. Aku tegaskan ini sekarang. Jika ada yang berani menggali kuburannya, mereka harus melakukannya melalui mayatku. Paman, aku mohon padamu. Jangan gali kuburan ibuku. Kumohon, aku memohon padamu. Kakakku sudah mati dengan tragis. Jika arwahnya sedang melihat dari atas, dia pasti tahu apa yang dilakukannya salah. Kumohon, biarkan dia beristirahat dengan tenang. Oke? Aku mohon pada kalian semua. Tolong, Dr. Shuya, Ibu. Tidak. Makam si Jalang itu sebentar lagi akan digali. Haha, sebarkan abunya ke angin, agar dia tidak bisa bereinkarnasi selamanya. Shuya, Chiefu. Xiaoyu. Bapak, apa yang terjadi padaku? Kamu bikin kami hampir mati ketakutan. kamu baik-baik saja? Pengkhianat. Pergi ke neraka. Yanyue, Ibu, Putri, Kakak. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua salahku, semua salahku. Kalau saja aku tidak pingsan, abu kakak tidak akan disebarkan. Ini semua salahku. Wodui. Wodui. Ada berita besar. Di lembaga penelitian yang terbengkalai itu, kami menemukan sebuah video. apa? Kok masih ada video? Waktu itu kan sudah kuhabisi semuanya. Ayo pergi. Hei, aku ikut denganmu. Mau ngapain kamu? Aku juga mau tahu gimana caranya dia melakukannya. Oke. Bawa dia pergi. Ayo. Tidak mungkin. Aku yakin, hari itu, aku hancurkan seluruh sistem budayanya. Itu pasti bukan video dari hari itu. Apa kebenarannya akhirnya terungkap? Serahkan. Kamu mau aku menyerahkan kedua laporan penelitian ini kepadamu? Jangan harap. Kok bisa begini? Bagaimana ini bisa terjadi? Berhenti melihat. Jangan lakukan apa-apa. Tolong, berhenti melihat. Aku mohon padamu. Kamu berbohong. Aku mohon padamu. Aku tahu Dr. Wen Tianyue difitnah. Aku tahu dia difitnah. Penjaga, bawa dia pergi. Tidak, tidak. Lanjutkan. Tidak mungkin. Aku, Wen Tianwei, aku lebih baik mati daripada menjadi pengkhianat. Baiklah. Kamu berani sekali. Tidak mau menyerahkannya ya? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Maka, aku akan mencabut setiap satu dari kukumu. Sampai kamu menyerahkannya. Aku salah menilai Tianyue. Aku benar-benar salah tentang Tianyue. Serahkan. Bahkan jika kau bunuh aku takkan pernah mengkhianati negaraku. Hei. Oke, mengerti. Kak, kamu... Bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Jangan takut, aku akan segera menyelamatkanmu. Sudah terlambat. Shuya, kakiku terluka. Aku tidak bisa pergi jauh. Para penjahat masih di laboratorium.
bawa kedua laporan penelitian ini, dan keluarkan dari sini. Isinya adalah informasi tentang virus itu, dan solusi untuk H dan M. Ini terlalu penting. Dengan ini, kita bisa menyelamatkan banyak orang. Kau harus menyebarluaskannya. Ayo, Kak. Kak, aku pasti akan mengeluarkanmu. Setelah aku keluar, aku akan segera minta bantuan. Suruh mereka datang menyelamatkanmu, dan para peneliti lainnya. Baik. Kak, 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 Kak. Menyelamatkanmu, haha, untuk sisa hidupmu. Lakukan. Kenapa? Kenapa dia kan saudara perempuanmu? Kenapa? Sungguh tragis. Anak angkatku. Akhirnya membunuh darah dagingku sendiri. Ini dosa. Kamu punya hak untuk menyalahkanku? Tanyakan pada hati nuranimu. Apa kalian benar-benar tak bersalah? Kamu percaya apapun yang aku katakan? Kamu percaya saat aku bilang dia mengkhianati negara kita? Kamu percaya saat aku bilang laporan penelitian itu milikku? Kamu percaya? Kamu bahkan percaya saat aku bilang dia kabur ke luar negeri dengan cinta pertamanya? Kamu masih percaya? Hahaha. Berhenti bicara. Apa aku yang menghancurkan reputasinya? Apa aku? Katakan, kamu yang katakan. Berhenti bicara. Kamu bahkan tidak melaporkannya sebagai orang hilang. Kamu hanya membiarkan tuduhan pengkhianatan melekat padanya selamanya. Aku bilang berhenti bicara. Kalau saja salah satu dari kalian benar-benar peduli padanya, abu jenazahnya tidak akan dicerai-beraikan. Jadi, yang membuatnya menderita penghinaan dan siksaan. Bukan aku. Itu kalian. Kalian sengaja melakukannya. Benar. Aku sengaja melakukannya. Aku hanya pura-pura pingsan. Dan kalian semua langsung bergegas dengan perhatian yang berlebihan. Lalu dia bagaimana? Hahaha. Abu jenazahnya dicerai-beraikan. Hahaha. Lucu sekali. Aye. Maafkan aku. Dr. Wen Tianyu adalah pahlawan sejati yang menyelamatkan bangsa. Aku minta maaf. Aku pantas mati. Aku malah menghancurkan sisa-sisa jasadnya. Aku pantas mati. Anak. Pengkhianat yang mengkhianatimu telah dihukum. Dia dieksekusi kemarin. Kamu juga telah dianugerahi penghargaan negara secara anumerta. Penelitianmu menyelamatkan puluhan ribu nyawa. Tenanglah, anakku. Ayahmu salah. Maafkan aku. Maafkan ibu, Bu. Aku sayang ibu. Aku akan selalu menyayangimu. Ayah. Janji satu hal untukku. Tolong jaga Xiao Yu dengan baik untukku. Kamu mau apa? Jangan. Kamu mau apa? Tian Yue. Menikahlah denganku. Apapun yang terjadi di hidup ini, aku akan selalu mencintaimu. Aku akan menyayangimu dan takkan pernah meninggalkanmu. Jangan coba-coba bohong padaku.
Sayang, lihat, lucu kan kelinci yang Ibu sulam ini? Ibu buat sepasang. Kamu juga punya satu. Bukannya kamu sudah agak tua untuk sesuatu yang kekanak-kanakan? Aku pergi dulu. Kalau begitu akan Ibu sulam di bajumu. Maafkan aku, kekasihku. Aku gagal menepati janjiku padamu. Aku gagal. Semuanya,